Pilihan telah dibuat di bar puncak gedung. Rahman menolak tawaran penuh intrik dari Marissa dan memilih untuk bertahan di sisi Adinda. Tapi, apakah kalian pikir perang telah usai? Salah. Ini baru saja dimulai. Bagaimana jadinya suasana kantor keesokan paginya? Apa yang akan dilakukan Marissa, sang ratu yang dikalahkan, untuk membalas dendam? Inilah kelanjutan kisah yang kalian tunggu-tunggu. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, saya doakan, bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan jejak di kolom komentar, semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putus. Amin ya robbal alamin. Agar doa kita semakin kuat dan diijabah oleh Tuhan alam semesta. Insya Allah, coba tulis di kolom komentar, kalian sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Baik, kita lanjutkan ceritanya. Matahari terbit di Jakarta, namun di lantai 30 gedung Maju Jaya Group, suasananya terasa seperti pagi hari setelah badai besar. Malam tadi, di bar puncak gedung, sebuah konfrontasi telah terjadi. Sebuah pilihan telah dibuat. Dan kini, gosip itu menyebar lebih cepat daripada email di server perusahaan. Lantai eksekutif itu telah berubah menjadi medan perang gosip yang senyap. Para manajer dan staf elit, yang biasanya hanya sibuk dengan angka dan target, kini saling berbisik di dekat mesin kopi, di lorong, dan di balik bilik kerja mereka. Topiknya hanya satu, Rahman. Ketika pintu lift terbuka dan Rahman melangkah keluar, keheningan seketika melanda. Semua mata tertuju padanya. Ini bukan lagi tatapan meremehkan yang biasa dia terima saat masih menjadi OB. Ini adalah tatapan baru. Campuran dari rasa kagum, karena dia adalah elang yang menyelamatkan tender, rasa takut, karena dia jelas-jelas dilindungi oleh sang Ratu Es, dan rasa iri, karena dialah pusat dari seluruh drama ini. Rahman, yang kini mengenakan kemeja rapi yang dibelikan Adinda, berjalan lurus ke mejanya, mencoba mengabaikan puluhan mata yang menusuk punggungnya. Dia baru saja meletakkan tasnya ketika interkom di mejanya berbunyi. Suara sekretaris Adinda terdengar kaku. Pak Rahman, Ibu Adinda menunggu Anda di ruangannya. Sekarang. Jantung Rahman berdebar. Inilah saatnya. Dia berjalan melintasi ruangan, dan langkah kakinya terasa menggema di lantai marmer yang sunyi. Dia masuk ke ruangan Adinda. Pintu ditutup pelan di belakangnya. Adinda berdiri membelakanginya, menatap keluar jendela kaca raksasa, memandangi Jakarta. Dia tidak langsung berbalik. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hampir bisa disentuh. Ini adalah pagi yang paling canggung dalam hidup mereka. Akhirnya, Adinda berbalik. Wajahnya kembali kaku, topeng Ratu Es itu berusaha dipakainya kembali. Tapi Rahman bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ada kelelahan, ada kelegaan. Duduk, kata Adinda. Suaranya datar. Rahman duduk. Adinda berjalan ke mejanya, merapikan dokumen yang sudah rapi. Dia tidak bisa menatap mata Rahman. Soal semalam, katanya, suaranya pelan dan tegas, ditujukan pada meja, bukan pada Rahman. Semua yang terjadi di luar kantor, lupakan. Dia akhirnya mengangkat wajahnya, memaksakan tatapan profesional. Kita kembali fokus pada pekerjaan. Ada banyak hal yang harus kita kejar setelah tender kemarin. Mengerti? Rahman mengangguk pelan. Mengerti, Bu. Adinda berusaha bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Rahman tahu. Keduanya tahu. Sesuatu telah retak. Sesuatu telah pecah malam tadi. Dan tembok es yang berusaha dibangun kembali oleh Adinda, sudah tidak sekokoh dulu lagi. Jauh di seberang Jalan Raya Sudirman, di gedung pencakar langit yang menjadi markas besar cahaya abadi, suasananya jauh dari kata tenang. Di dalam ruang kantor CEO yang mewah dan didesain dengan warna-warna hangat, Marissa berdiri sendirian. Tapi kehangatan ruangan itu sirna oleh aura dingin yang memancar darinya. Wajahnya, yang biasanya dihiasi senyum menggoda atau tatapan ambisius, kini mengeras karena amarah murni. Dia baru saja menerima laporan lengkap dari mata-matanya tentang insiden di rooftop itu. Laporan yang mengkonfirmasi kekalahannya. Dia menolakku, desis Marissa pada ruangan yang kosong. Tangannya terkepal erat. Dia menolak tawaran kekuasaan.
Dia menolak tawaran balas dendam. Dan yang paling menghinanya, dia menolak dirinya. Marissa berjalan cepat ke meja bar di sudut ruangannya. Dia menuang air putih ke gelas kristal yang mahal, tangannya sedikit gemetar. Dia mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, laporan lain masuk ke tabletnya. Sebuah foto buram yang diambil pagi ini. Foto Rahman yang masuk ke lantai 30 Maju Jaya, disambut dengan tatapan kagum, bukan lagi tatapan obe. Dia kini diperlakukan seperti pangeran. Dia dilindungi. Amarah Marissa meledak. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia memilih Ratu Es itu, teriaknya. Dengan satu gerakan penuh emosi, dia melemparkan gelas kristal di tangannya ke dinding. Gelas itu hancur berkeping-keping. Suaranya memekakan telinga, tapi Marissa tidak bergeming. Dia hanya menatap pecahan kaca itu dengan napas terengah. Kekalahan ini bersifat pribadi. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini adalah penghinaan. Baik, kata Marissa pelan, matanya menyipit berbahaya. Bagus sekali, Adinda, kau mengambil mainanku. Dia berjalan kembali ke mejanya, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Dia mengambil ponsel pribadinya, menekan sebuah nomor yang jarang dia hubungi. Strateginya telah berubah. Dia tidak lagi tertarik pada si Elang. Dia akan menghancurkan sangkarnya. Jika aku tidak bisa memiliki Elang, gumamnya sementara telepon itu berdering, aku akan membakar sangkarnya sampai rata dengan tanah. Telepon itu terhubung. Suara pria yang berat dan licik terdengar di seberang. Hartawan, kata Marissa, suaranya kembali dingin dan terkontrol, namun menyimpan racun yang mematikan. Kita punya masalah. Dan kita punya kesempatan. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah gedung Maju Jaya dari jendela kacanya. Adinda, dia kini secara terbuka melindungi anak Wiryawan. Ya, anak itu. Saatnya kita menyerang mereka berdua sekaligus. Di Maju Jaya, hari-hari berjalan dengan ketegangan baru. Rahman bekerja dengan kepala tertunduk, bukan karena dia OB, tapi karena beban di pundaknya terasa semakin berat. Dia bisa merasakan bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Dia melihat bagaimana beberapa manajer senior kini memberi jarak dari Adinda, seolah takut ikut terseret dalam drama pribadi sang CEO. Dia adalah masalahnya. Dia tahu itu. Sore itu, setelah jam kerja usai, Rahman tidak langsung pulang. Dia menunggu sampai lantai 30 benar-benar sepi. Hanya lampu di ruangan Adinda yang masih menyala. Dia berdiri di depan pintu ruangan Adinda, menarik napas panjang. Dia harus melakukan ini. Dia mengetuk pelan dan masuk. Adinda sedang memijat pelipisnya, tampak lelah di balik meja kerjanya. Rahman? Tanya Adinda, kaget melihatnya masih di sana. Ada apa? Rahman berjalan mendekat, tapi berhenti beberapa langkah dari meja Adinda. Dia tidak berani menatap langsung. Bu Adinda, katanya pelan, suaranya berat. Saya rasa, mungkin sebaiknya saya mengundurkan diri. Adinda seketika berhenti memijat pelipisnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya menajam. Apa yang kau katakan? Saya membawa masalah bagi Anda. Bagi perusahaan ini, lanjut Rahman, kini menatap Adinda dengan tatapan bersalah. Sejak saya di sini, semuanya jadi rumit. Gosip, serangan dari Bu Marissa. Sekarang, Anda mempertaruhkan posisi Anda di depan Dewan Direksi. Ini semua karena saya. Saya tidak pantas mendapatkannya. Adinda tidak menjawab. Dia hanya menatap Rahman, rahangnya mengeras. Saya akan pergi. Dengan begitu, Bu Marissa tidak punya alasan lagi menyerang Anda. Perusahaan akan aman, kata Rahman, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Hening sejenak. Lalu, Adinda bangkit dari kursinya. Bukan bangkit dengan pelan, tapi bangkit dengan cepat. Dia berjalan memutari meja kerjanya, menghampiri Rahman. Jangan bodoh, bentaknya. Suara itu mengejutkan Rahman. Itu bukan bentakan marah seperti saat insiden kopi. Itu adalah bentakan yang dipenuhi rasa takut. Adinda berhenti tepat di depan Rahman. Dia marah, tapi matanya terlihat rapuh. Kau pikir aku mempertaruhkan segalanya di depan Dewan Direksi,
hanya untuk membiarkanmu pergi begitu saja. Dia meraih lengan Rahman, menggenggamnya erat. Genggaman yang sama seperti di pesta tender, tapi kali ini lebih kencang. Dengar, katanya, suaranya kini sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Marissa menyerang kita bukan karena kamu. Dia menyerang kita karena dia kalah. Dia menyerang kita. Adinda menatap lurus ke mata Rahman. Kamu tidak sendirian dalam hal ini. Dia mengambil napas. Kita akan hadapi ini. Dia mengeratkan genggamannya. Kita. Kata itu, kita, terasa berbeda. Itu bukan lagi kata antara seorang CEO dan bawahannya. Itu adalah sebuah ikrar. Sebuah pernyataan aliansi yang jauh lebih dalam. Dan di ruangan yang sepi di lantai 30 itu, Rahman sadar, dia tidak lagi berjuang sendirian. Ikrar, kita, yang diucapkan Adinda di ruangan sepi itu seharusnya menjadi awal yang baru. Seharusnya memberi mereka kekuatan. Tapi mereka tidak tahu, musuh mereka bergerak jauh lebih cepat. Keesokan paginya, Jakarta terbangun dengan sebuah guncangan. Itu bukan gempa bumi. Itu adalah sesuatu yang lebih merusak di era modern. Sebuah berita viral. Berita itu meledak serentak di beberapa portal berita online terbesar di negeri ini. Judulnya terpampang besar-besar, dirancang untuk memicu kemarahan dan sensasi. Skandal di Maju Jaya. Kepala inovasi baru, Elang, ternyata anak koruptor. Judul lainnya lebih kejam. Di balik kemenangan tender Jakarta Smart City, ada jejak uang haram keluarga korupsi. Ini adalah serangan pertama Marissa. Dan ini adalah serangan yang brilian sekaligus mematikan. Artikel itu, yang tentu saja didanai penuh oleh hartawan dan disebarkan oleh jaringan media Marissa, tidak hanya sekadar gosip. Artikel itu berisi data. Membeberkan nama asli Rahman. Mengungkap identitas ayahnya, Pak Wiryawan, dan merinci kasus korupsi yang membelitnya 3 tahun lalu. Tentu saja, faktanya diputarbalikan 180 derajat. Artikel itu tidak menulis bahwa ayah Rahman adalah korban fitnah. Tidak. Artikel itu menggiring opini seolah-olah Rahman adalah bagian dari keluarga kriminal. Bahwa dia, sang elang, mungkin menggunakan keahlian meretasnya untuk tujuan yang jahat. Dan bagian terburuknya, artikel itu menyeret Adinda. Bagaimana bisa seorang CEO sekelas Adinda, tulis salah satu paragraf tajam itu, mempekerjakan seseorang dengan latar belakang keluarga yang begitu kelam di posisi sepenting itu? Apakah Adinda tahu? Ataukah dia sengaja mencuci nama kriminal untuk kepentingannya sendiri? Artikel itu adalah bom waktu yang meledak tepat di lobi Maju Jaya Group. Pagi itu, telepon di divisi humas berdering tanpa henti. Para jurnalis sudah berkumpul di lobi, menuntut penjelasan. Para investor menelepon dengan nada panik. Di dalam lift, para karyawan tidak lagi berbisik. Mereka membaca berita itu di ponsel masing-masing dengan wajah kaget. Ketika Rahman melangkah keluar dari lift di lantai 30, dia tidak lagi disambut tatapan kagum atau iri. Dia disambut oleh tatapan curiga. Tatapan menghakimi. Dia melihat artikel itu di tablet salah seorang manajer. Dunianya serasa runtuh. Topeng yang dia pakai selama 3 tahun untuk bersembunyi, kini disobek paksa di depan jutaan mata. Dan yang lebih parah, dia telah menyeret Adinda, satu-satunya orang yang membelanya, ke dalam lumpur yang sama. Di ruangannya, Adinda berdiri menatap layar televisi di dindingnya, yang kini menayangkan breaking news tentang skandal perusahaannya. Wajahnya pucat pasi. Serangan Marissa telah mendarat tepat di jantung pertahanannya. Serangan media itu lebih dari sekadar berita buruk. Itu adalah serangan terkoordinasi terhadap jantung keuangan Maju Jaya Group. 1 jam setelah artikel itu meledak, pasar saham dibuka. Dan seperti yang telah diperhitungkan oleh Marissa dan hartawan, saham Maju Jaya Group langsung goyah. Investor, besar dan kecil, panik. Mereka melihat judul, koruptor, dan skandal, dan mereka mulai menjual. Dalam sekejap, nilai perusahaan itu terancam rontok. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Dewan Direksi. Sebelum jam makan siang, sebuah panggilan darurat masuk ke meja Adinda. Rapat darurat Dewan Direksi. Segera. Adinda berjalan masuk ke ruang rapat Dewan. Ruangan itu dingin, lebih dingin dari biasanya.
Wajah-wajah tua yang biasanya tenang dan mendukungnya, kini menatapnya dengan tatapan tajam dan penuh tuntutan. Mereka adalah para pemilik modal. Orang-orang yang lebih peduli pada angka di akhir laporan keuangan daripada drama manusia. Adinda, apa-apaan ini? Sembur Pak Gunawan, salah satu anggota dewan paling senior, bahkan sebelum Adinda sempat duduk. Ponsel saya tidak berhenti berdering. Para investor asing menuntut penjelasan. Saya sedang menyiap. Adinda mencoba memulai. Menyiapkan apa? Potong anggota dewan yang lain. Jelaskan pada kami. Benar kau mempekerjakan anak seorang koruptor di posisi kunci? Semua mata menuduhnya. Mereka tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada reputasi. Namanya Rahman, kata Adinda, suaranya dingin dan tenang, mencoba mengendalikan ruangan. Dan ayahnya adalah korban fitnah. Kita tidak punya waktu untuk drama pengadilan, bentak Pak Gunawan. Lihat layar itu. Dia menunjuk layar besar di dinding yang menunjukkan grafik saham Maju Jaya yang menukik tajam. Perusahaan ini sedang terbakar. Dan kau, Adinda, kau yang menyulut apinya. Jadi, apa mau kalian? Tanya Adinda, menatap mereka satu persatu. Pak Gunawan berdiri, menunjuk ke arah Adinda. Mau kami? Jelas. Pecat anak itu. Pecat Rahman sekarang juga. Keluarkan siaran pers, tambah anggota dewan lain. Katakan kita kecolongan. Katakan kita akan mengevaluasi ulang sistem rekrutmen kita. Bersihkan nama perusahaan dari skandal ini. Potong bebannya. Hening. Semua orang menunggu keputusan Adinda. Ini adalah pilihan yang logis. Pilihan yang akan diambil oleh CEO manapun untuk menyelamatkan kapalnya yang sedang karam. Mengorbankan satu bida untuk menyelamatkan raja. Adinda berdiri. Dia menatap mereka semua. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang terkontrol. Tidak, katanya. Ruangan itu terkejut. Apa maksudmu? Tidak. Rahman, kata Adinda, suaranya kini menggema penuh otoritas. Adalah alasan kita memenangkan tender Jakarta Smart City. Dia adalah alasan perusahaan ini akan untung triliunan, bukan rugi. Dia adalah aset terbesar kita. Dia beban, Adinda. Dia adalah aset, balas Adinda. Dan saya jamin dia bersih. Saya jamin ayahnya tidak bersalah. Jaminanmu tidak ada artinya di pasar saham. Baik, kata Adinda. Dia mengumpulkan tasnya. Dia berjalan ke pintu. Dia berhenti, memegang gagang pintu, dan menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Jika kalian memecatnya, katanya pelan namun mematikan. Jika kalian berani menyentuhnya, dia menegakkan tubuhnya. Saya ikut mundur. Adinda baru saja mempertaruhkan segalanya. Jabatannya, karirnya, perusahaannya. Untuk Rahman. Ruangan dewan yang biasanya berisik itu kini senyap. Ratu Es itu baru saja mengumumkan perang terhadap dewannya sendiri. Ancaman Adinda di ruang rapat dewan memberinya sedikit waktu. Dewan direksi terkejut dan mundur. Untuk sementara. Mereka memberinya 48 jam. 2 hari untuk membuktikan ucapannya, atau mereka akan mengambil alih kendali. Malam itu, Adinda tidak pulang ke apartemen mewahnya yang steril. Dia membawa Rahman ke tempat perlindungan utamanya. Sebuah penthouse pribadi di puncak gedung yang berbeda, yang merangkap sebagai kantor pribadinya yang rahasia. Tempat ini jarang sekali dilihat orang. Ruangan itu tidak seperti kantornya yang dingin. Lebih hangat, dipenuhi rak buku tinggi, sofa yang nyaman, dan sebuah meja kerja besar yang menghadap langsung ke gemerlap kota Jakarta tanpa halangan. Tapi malam ini, kenyamanan itu tidak terasa. Suasananya tegang. Mereka harus membuktikan bahwa Pak Wiryawan tidak bersalah. Dan mereka harus melakukannya sekarang. Garis batas di antara mereka mulai kabur. Mereka bukan lagi CEO dan bawahan. Mereka adalah 2 orang partner yang terdesak. Adinda melepas sepatunya, menyingsingkan lengan blus sutranya. Rahman duduk di depan laptop canggih milik Adinda, jarinya mulai menari, mencoba melacak jejak digital kasus ayahnya 3 tahun lalu. Jam-jam berlalu. Pukul 11 malam. Pukul 12. Pukul 1 dini hari.
Tumpukan dokumen hukum berserakan di lantai marmer. Cangkir-cangkir kopi yang sudah dingin terlupakan. Adinda, yang biasanya selalu tampil sempurna, kini terlihat manusiawi. Rambutnya yang biasa disanggul ketat kini tergerai berantakan di bahunya. Dia tidak lagi memakai riasan. Wajahnya pucat karena lelah. Rahman berhenti mengetik. Dia mendengar suara perut Adinda yang berbunyi pelan. Sang ratu es itu lapar. Rahman bangkit. Adinda menatapnya, mau kemana? Saya cari dapur, Bu, kata Rahman canggung. 10 menit kemudian, Rahman kembali. Dia tidak membawa kopi. Dia membawa 2 mangkuk mie instan kuah yang masih mengepul panas. Aroma sederhana itu terasa begitu kontras dengan kemewahan ruangan. Maaf, Bu. Cuma ini yang saya temukan dan saya bisa buat, kata Rahman pelan, menyodorkan 1 mangkuk. Adinda menatap mie instan itu. Lalu dia menatap Rahman. Dan sesuatu di wajahnya melembut. Dia tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan. Senyum tipis yang tulus. Terima kasih, Rahman, katanya. Dia mengambil mangkuk itu. Mereka tidak duduk di meja makan. Mereka duduk berdampingan di lantai yang dingin, di antara tumpukan dokumen-dokumen kasus, bersandar di sofa. Bahu mereka hampir bersentuhan. Di tengah keheningan malam Jakarta, hanya terdengar suara mereka menyeruput mie. Saya tidak pernah makan ini sejak kuliah. Aku Adinda pelan, menatap mangkuknya. Saya hampir setiap hari memakannya dulu, balas Rahman. Mereka tertawa kecil bersama. Untuk beberapa saat, mereka lupa akan dewan direksi. Lupa akan Marissa. Lupa akan saham yang jatuh. Malam itu, di lantai penthouse yang mahal, hanya ada seorang pria dan seorang wanita, berbagi makanan paling sederhana, dan bersiap untuk perang terbesar dalam hidup mereka. Momen kehangatan di lantai penthouse itu cepat berlalu. Fajar menyingsing, dan kenyataan kembali menghantam mereka. 48 jam dari dewan direksi terasa seperti pasir yang melorot terlalu cepat. Investigasi mereka menemui jalan buntu. Rahman, dengan segala kejeniusannya sebagai elang, menatap layar laptopnya dengan frustrasi. Saya tidak bisa menemukannya, Bu, katanya, suaranya serak karena kurang tidur. Hartawan, dia terlalu rapi. 3 tahun lalu, dia menggunakan sistem bank luar negeri yang kini sudah tidak ada. Jejak digitalnya terputus. Mati. Mereka berdua tahu apa artinya ini. Tanpa bukti digital baru, mereka tidak punya apa-apa. Waktu mereka hampir habis. Adinda terancam kehilangan perusahaannya, dan ayah Rahman akan tetap di penjara. Marissa, entah bagaimana, seolah bisa mencium bau keputusasaan ini. Dia tahu serangan media dan tekanan dewan direksi pasti sedang menghancurkan Adinda dari dalam. Dia juga tahu Rahman pasti sedang frustrasi berat. Dia melihat ini sebagai celah. Celah yang sempurna untuk serangan terakhir. Kali ini, dia tidak lagi menyerang Rahman di kantor. Itu teritori Adinda. Dia menyerang Rahman di teritorinya sendiri. Malam itu, Rahman kembali ke apartemen kontrakannya yang sederhana. Dia harus mengambil beberapa barang. Dia lelah, putus asa, dan merasa gagal. Dia melangkah masuk ke lobi apartemennya yang kecil dan remang-remang. Dan dia berhenti. Di sana, bersandar di dekat lift, berdiri Marissa. Dia tampak sangat tidak pada tempatnya di lobi yang sederhana itu. Dia tidak memakai pakaian kerja. Dia mengenakan gaun malam sutra berwarna hitam pekat, gaun yang memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya tergerai, riasannya sempurna, dan aroma parfumnya yang mahal dan memabukkan seketika memenuhi udara lobi yang pengap. Marissa, Bu, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya Rahman, kaget dan waspada. Marissa tersenyum. Senyumnya lembut namun penuh bahaya. Dia berjalan pelan mendekati Rahman, langkahnya seperti predator. Aku mencarimu, Rahman, bisiknya, meskipun hanya ada mereka berdua. Aku tahu kamu sedang buntu. Aku tahu Ratu Es itu tidak bisa menolongmu. Dia berhenti tepat di depan Rahman, begitu dekat hingga Rahman bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Adinda memberimu pekerjaan, bisik Marissa lagi, tangannya terangkat, jemarinya dengan berani menyentuh dada bidang Rahman, tepat di atas jantungnya. Aku bisa memberimu
malam yang tak terlupakan. Rahman membeku. Mata Marissa menatapnya lekat, penuh gairah dan janji. Dia hanya ratu es. Rahman, lanjutnya, suaranya serak. Dia dingin. Kaku. Dia tidak tahu apa yang diinginkan oleh pria sepertimu. Tangannya bergerak naik, membelai rahang Rahman. Aku, katanya, aku bisa memberimu kehangatan yang sesungguhnya. Sebelum Rahman sempat bereaksi, sebelum dia bisa bernapas, Marissa mengangkat wajahnya, memiringkan kepalanya, dan mencoba menciumnya. Bibirnya yang penuh dan merah itu bergerak untuk menyegel tawarannya yang paling sensual dan paling berbahaya. Bibir Marissa yang merah dan penuh itu bergerak maju. Aroma parfumnya yang mahal terasa memabukkan, menohok indera penciuman Rahman. Dunia seolah melambat. Dia menawarkan segalanya, kehangatan, gairah, dan jalan keluar yang instan dari semua masalahnya. Tapi, di sepersekian detik sebelum bibir itu menyentuhnya, yang terlintas di benak Rahman bukanlah godaan. Yang terlintas adalah gambaran Adinda yang tertidur kelelahan di sofa penthouse. Gambaran mangkuk mie instan yang mereka bagi. Dan gambaran ayahnya yang menderita di penjara. Marissa telah salah perhitungan. Dia pikir Rahman adalah pria yang didorong oleh nafsu. Dia tidak tahu, Rahman adalah pria yang didorong oleh kesetiaan. Tepat sebelum sentuhan itu terjadi, Rahman bereaksi. Dia tidak hanya menghindar. Dia mendorong Marissa menjauh. Dorongan itu tidak kasar, tapi tegas. Cukup untuk menciptakan jarak di antara mereka. Cukup, Bu, kata Rahman, suaranya terdengar keras di lobi yang sepi itu. Marissa tertegun. Senyum menggoda di wajahnya membeku, lalu perlahan sirna, digantikan oleh ekspresi kaget yang murni. Tidak ada pria yang pernah menolaknya seperti ini. Saya? Rahman menggelengkan kepalanya, rasa jijik ini terlihat jelas di wajahnya. Bukan jijik pada Marissa, tapi jijik pada situasi itu. Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak akan pernah menjadi seperti itu. Rahman tidak menunggu jawaban. Dia tidak peduli lagi. Dia berbalik dan setengah berlari keluar dari lobi apartemennya sendiri, meninggalkan Marissa yang berdiri mematung di sana, ditolak, dan untuk pertama kalinya dipermalukan. Rahman tidak tahu harus kemana. Dia hanya tahu dia tidak bisa sendirian. Dia berlari ke jalan raya, mengabaikan taksi, dan terus berlari hingga dia menemukan taksi lain beberapa blok jauhnya. Hanya ada satu tempat yang dia tuju. Dia kembali ke penthouse Adinda malam itu juga. Dia menekan bel dengan tidak sabar. Adinda membuka pintu, wajahnya kaget. Dia jelas baru saja terbangun, rambutnya tergerai acak-acakan, dan dia hanya memakai piyama sutra sederhana. Rahman? Ada apa? Kau kembali? Rahman menerobos masuk. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah, campuran antara marah, bingung, dan rasa bersalah. Dia menemuiku, kata Rahman, suaranya bergetar. Siapa? Marissa? Tanya Adinda, seketika sepenuhnya sadar. Di apartemenku. Dia menungguku. Dia bilang. Rahman tidak bisa melanjutkannya. Dia menceritakan segalanya. Setiap kata yang diucapkan Marissa, dan puncaknya godaan fisik itu. Dia berhenti, lalu menatap Adinda dengan tatapan hancur. Aku gagal, Bu. Aku tidak bisa menemukan bukti. Waktu kita habis. Dan sekarang aku merasa kotor. Dia menunduk. Mungkin aku memang pembawa sial. Aku gagal lagi. Dia benar-benar hancur. Adinda menatap pria di hadapannya. Ini bukan elang yang jenius. Ini bukan Obe yang ceroboh. Ini adalah Rahman yang sedang patah. Dan melihatnya begitu tertekan, begitu hancur, dan begitu jujur, sesuatu di dalam diri Adinda, sesuatu yang dia tahan selama bertahun-tahun, akhirnya pecah. Dia melakukan hal yang paling impulsif, paling tidak logis yang pernah dia lakukan. Dia melangkah maju. Dan sebelum Rahman bisa bereaksi, Adinda menangkup wajah Rahman dengan kedua tangannya yang hangat. Rahman tersentak, kaget oleh sentuhan itu. Dengar aku, kata Adinda, suaranya pelan dan lembut, memaksanya untuk menatap mata Adinda. Kamu tidak gagal. Mata mereka terkunci. Kamu orang paling jujur, bisiknya,
dan orang terbaik yang pernah kutemui. Mereka membeku dalam posisi itu. Di tengah penthouse mewah, di tengah malam, dengan waktu yang hampir habis. Adinda, sang ratu es, menangkup wajah Rahman. Jarak di antara mereka kini terlalu dekat. Mereka membeku dalam posisi itu. Di penthouse yang senyap, dengan pemandangan Jakarta yang gemerlap sebagai saksi. Tangan Adinda masih menangkup wajah Rahman. Kata-katanya, "Kamu orang paling jujur dan orang terbaik yang pernah kutemui." Menggantung di udara, lebih kuat daripada godaan Marisa, lebih hangat daripada kopi manapun. Rahman menatap mata Adinda. Dia melihat Ratu Es itu, tapi dia juga melihat wanita di baliknya. Seorang wanita yang baru saja mempertaruhkan segalanya untuknya, dan kini menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dia artikan. Sentuhan Adinda di wajahnya, dan kata-katanya di telinganya, seolah menjadi katalisator. Itu seperti percikan api yang menyalakan kembali sesuatu di dalam otaknya yang beku karena putus asa. "Jujur?" bisik Rahman, mengulang kata Adinda. Dia mengatakannya bukan sebagai jawaban, tapi sebagai sebuah penemuan. Mata Rahman yang tadinya hancur, tiba-tiba berubah. Ada kilatan yang berbeda. Fokusnya kembali. Elang, yang tadinya terluka, kini terbangun. Dia menarik kepalanya dari tangan Adinda. Bukan karena menolak, tapi karena sebuah ide baru saja menghantamnya. Adinda bingung. "Rahman?" "Kejujuran?" kata Rahman lagi, kali ini lebih keras. Matanya menatap liar ke arah laptop di meja kerja. "Itu dia." Dia berbalik cepat, setengah berlari ke meja kerja itu, meninggalkan Adinda yang tertegun di tengah ruangan. "Apa maksudmu?" tanya Adinda, mengikutinya. "Kita salah cari, Bu," kata Rahman, jemarinya kini terbang di atas papan ketik dengan kecepatan yang sudah lama tidak dia gunakan. "Kita salah." "Salah apa?" "Kita mencari jejak hartawan," kata Rahman, matanya terpaku pada layar, tempat data buntu itu masih terpampang. Tapi hartawan licin. Dia bukan orang teknis. Dia tidak mungkin melakukan ini sendirian. Rahman berhenti mengetik, dia menatap Adinda dengan api baru di matanya. Dia pasti punya orang dalam di perusahaan ayah. Seseorang yang membantunya dari dalam. Seseorang yang dia bayar untuk memanipulasi data. Seseorang yang memberikan akses. Pencerahan itu menghantam mereka berdua. "Jejak hartawan mungkin terputus di server luar negeri," lanjut Rahman, semangatnya berkobar. "Tapi jejak transfer dana ke si pengkhianat, jejak pembayaran untuk tutup mulut, itu pasti ada. Itu pasti dilakukan di bank lokal. Itu jejak yang tidak bisa dia hapus." Dia kembali ke laptop. Dia bukan lagi korban yang putus asa. Dia adalah sang elang yang sedang berburu. "Saya tahu apa yang harus saya lakukan," katanya, suaranya kini dingin, fokus, dan sangat berbahaya. "Saya tidak akan mencari nama hartawan. Saya akan mencari anomali. Saya akan mencari transaksi mencurigakan ke salah satu karyawan ayah, tepat sebelum dia ditangkap." Dia menatap Adinda. "Izinkan saya, Bu. Saya akan meretas arsip bank lama itu." Adinda menatap Rahman, yang kini sepenuhnya berubah. Keyakinan dan sentuhannya barusan telah membangkitkan sang jenius. Dia mengangguk mantap. "Lakukan, elang. Temukan nama itu." Penthouse pribadi Adinda kini telah berubah menjadi pusat komando, sebuah ruang perang digital. Waktu terus berjalan. 48 jam dari Dewan Direksi terasa semakin menipis. Mereka kini memasuki jam-jam paling krusial. Rahman, dengan api baru di matanya, duduk tegak di kursi kerja Adinda. Dia bukan lagi Rahman yang ragu. Dia adalah elang yang sedang memburu mangsanya di dalam badai data. Jari jemarinya menari di atas papan ketik. Di layar, barisan kode, arsip bank lama yang berdebu, dan log server yang terfragmentasi, semua terbuka di hadapannya. Dia sedang membongkar sebuah benteng digital yang dibangun 3 tahun lalu. Adinda tidak tidur. Dia berdiri di samping Rahman. Dia bukan lagi CEO yang memberi perintah. Dia adalah partner. Dia tidak mengerti semua kode yang diketik Rahman, tapi dia mengerti tujuannya. Dia adalah navigatornya.
Fokus pada 3 bulan sebelum penangkapan ayah, kata Rahman, matanya tak lepas dari layar. Hartawan pasti sudah mempersiapkannya. Dia harus membayar orang dalam itu sebelum dia menjebak ayah. Aku akan periksa laporan keuangan kuartal itu, kata Adinda sigap, membuka tabletnya sendiri. Dia menggunakan keahliannya sebagai CEO, membaca laporan laba rugi perusahaan ayah Rahman yang sudah bangkrut itu. Mereka bekerja dalam harmoni yang intens. Rahman membongkar brankas digital, Adinda memetakan di mana brankas itu berada. Rahasial, desis Rahman. Datanya dienkripsi. Arsip transfer ini dikunci dengan proteksi lama. Ini butuh waktu. Waktu yang mana kita tidak punya, sahut Adinda. Dia menatap layar tabletnya dengan kening berkerut. Tuh, di sini. Rahman menoleh. Laporan keuangan ayahmu, kata Adinda, menunjuk 1 baris di tabletnya. Tepat 2 minggu sebelum dia ditangkap. Ada 1 penarikan dana aneh. Sangat besar. Tercatat sebagai biaya operasional tak terduga. Mata Rahman melebar. Tunjukkan padaku. Adinda menunjukkan angkanya. Rahman mengetikkannya di komputernya. Itu adalah sebuah petunjuk. Jumlah yang sama, aneh sekali. Ini pasti dia. Rahman menggunakan angka itu sebagai kunci. Dia tidak lagi mencoba membobol seluruh arsip. Dia memfokuskan serangannya hanya pada 1 data paket yang terkait dengan biaya operasional tak terduga, itu. Dia mengetik dengan kecepatan penuh. Layar berkedip-kedip. Dia membongkar lapisan keamanan 1 persatu. Ayo. Bisik Adinda, napasnya tertahan. Dan kemudian berhasil. Enkripsi itu pecah. Sebuah berkas terbuka. Itu bukan berkas yang rumit. Itu adalah sebuah buku besar digital sederhana. Sebuah daftar pembayaran. Mata mereka berdua menelusuri daftar itu dengan cepat. Gaji karyawan biasa, biaya vendor, lalu di sana. 1 baris. Itu bukan transfer ke hartawan. Itu adalah bonus kinerja khusus, dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Dan nama penerimanya? Agus. Bisik Rahman, suaranya bergetar. Adinda mendekatkan wajahnya ke layar. Agus siapa? Rahman mengecek daftar karyawan lama. Jantungnya berdebar kencang. Agus Suprianto. Seorang manajer keuangan kecil yang menghilang tanpa jejak tepat setelah ayah ditangkap. Mereka saling berpandangan. Keheningan di ruangan itu terasa pekat. Mereka telah menemukannya. Mereka mendapatkan nama si pengkhianat. Perburuan digital telah berakhir. Kini, perburuan di dunia nyata akan dimulai. Mereka telah menemukan namanya. Agus. Tapi nama saja tidak ada artinya tanpa orangnya. Waktu mereka hampir habis. Dewan direksi akan berkumpul dalam kurang dari 24 jam untuk mengambil keputusan. Mereka harus bergerak. Penthouse itu kini beralih dari ruang investigasi digital menjadi pusat perencanaan lapangan. Saya akan cari jejak digitalnya, kata Rahman. Jemarinya kembali bekerja, kini dengan tujuan yang baru. Dia menghilang 3 tahun lalu. Tidak ada KTP baru, tidak ada media sosial, tidak ada transaksi besar. Dia seperti hantu. Hantu pun meninggalkan jejak, sahut Adinda. Dia tidak lagi duduk. Dia mondar-mandir, otaknya bekerja cepat, beralih dari mode bertahan ke mode menyerang. Dia menelepon kepala tim keamanannya. Saya butuh profil lengkap Agus Suprianto, kata Adinda ke telepon, suaranya tajam. Gunakan semua sumber daya. Saya mau tahu di mana dia membeli rokok pagi ini. Uang bukan masalah. Saya mau hasilnya dalam 1 jam. Rahman terus menggali. Dia melacak catatan bank lama, catatan keluarga, data kependudukan. Dia punya istri dan 1 anak, tapi mereka juga pindah, lapor Rahman. Semuanya buntu. Lalu, Rahman berhenti. Dia melihat sesuatu. Sesuatu yang sangat kecil, yang mungkin terlewat oleh orang biasa. Tunggu, bisik Rahman. Adinda mengakhiri teleponnya. Ada apa? Ini dia. Mata Rahman berkilat. Bukan transfer besar. Justru transfer kecil. Sangat kecil. Tapi rutin.
Setiap bulan, di tanggal yang sama, selama 3 tahun. Transfer kemana? Ke sebuah yayasan panti asuhan, jawab Rahman, di sebuah desa terpencil. Sangat terpencil. Di pelosok Jawa Tengah, dekat Magelang. Ini pasti kampung halamannya. Adinda langsung menyambar ponselnya lagi. Siapkan jet pribadi, katanya pada asistennya. Tujuan Yogyakarta. Dalam 1 jam. Dia menutup telepon dan menatap Rahman. Bagus. Kita ke sana. Rahman tertegun. Bu? Maksud ibu, kita? Dia menggeleng. Tidak. Ini terlalu berbahaya. Biar saya dan tim keamanan Anda yang pergi. Anda harus tetap di sini. Adinda melangkah mendekati Rahman. Dia berdiri sangat dekat. Kamu bilang ini masalah kita, Rahman, katanya pelan, tapi suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Dan aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian untuk menghadapi hantu masa lalumu. Aku ikut. Rahman ingin membantah, tapi dia tidak bisa. Tepat saat mereka hendak berkemas, ponsel pribadi Adinda berdering. Panggilan terenkripsi. Itu dari kepala tim keamanannya. Adinda mendengarkan. Wajahnya yang tadi tegas kini berubah menjadi pucat. Ada apa? Tanya Rahman. Adinda menutup telepon. Kita punya masalah lebih besar. Jaringan intelijen saya baru melapor, kata Adinda, suaranya serius. Hartawan, dia juga baru mengaktifkan tim lapangannya. Jantung Rahman serasa berhenti. Dia tahu kita mencari Agus. Dia tahu seseorang mencari Agus, koreksi Adinda. Dan tim yang dia kirim, mereka bukan untuk diajak bicara. Mereka mencari untuk membungkam. Selamanya. Mereka saling berpandangan. Keheningan di penthouse itu terasa mematikan. Ini bukan lagi sekadar perburuan untuk mencari bukti. Ini telah berubah menjadi perlombaan untuk menyelamatkan nyawa saksi kunci mereka. Aksi lebih cepat daripada kata-kata. Dalam 30 menit, mereka sudah berada di dalam mobil eksekutif yang melaju kencang, membelah malam Jakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Jet pribadi Adinda sudah menunggu. Bagi Rahman, ini adalah dunia yang surreal. Beberapa minggu lalu, dia adalah OB yang mengelap lobi. Malam ini, dia duduk di kursi kulit yang empuk di dalam jet pribadi, di samping seorang CEO yang mempertaruhkan segalanya, dalam sebuah perlombaan untuk menyelamatkan nyawa seorang saksi kunci. Ini bukan liburan. Suasananya tegang. Adinda tidak diam. Ponsel satelit di tangannya tidak berhenti bekerja. Dia mengerahkan tim keamanannya di Yogyakarta, memberi instruksi, mengatur perlindungan. Rahman, di sisi lain, menggunakan laptopnya, melacak jejak digital terakhir Agus, mencoba memprediksi pergerakannya, sekaligus melacak pergerakan musuh. Mereka mendarat di Yogyakarta saat fajar baru saja menyingsing. Sebuah mobil Pajero hitam legam, dikemudikan oleh seorang pria berwajah datar, tim keamanan Adinda, sudah menunggu di landasan. Kita langsung ke lokasi, kata Adinda, suaranya lelah namun tegas. Waktu kita tidak banyak. Perjalanan dimulai. Dari jalanan mulus Yogyakarta, mobil melaju cepat menuju area pedesaan di dekat Magelang. Semakin jauh mereka pergi, jalanan semakin sempit, aspal berganti menjadi kerikil. Mereka kini memasuki area pedesaan yang dikelilingi sawah dan hutan-hutan kecil. Bu, kata sang sopir tiba-tiba, matanya menatap tajam ke spion. Kita diikuti. Rahman dan Adinda serentak menoleh ke belakang. Benar saja. Sebuah mobil Fortuner hitam pekat, yang tampak tidak pada tempatnya di jalan desa itu, telah mengikuti mereka dengan jarak yang konstan sejak mereka keluar dari jalan raya. Tim hartawan, desis Adinda. Jantung Rahman berdebar kencang. Ini adalah ancaman fisik yang nyata. Dia menambah kecepatan, kata sang sopir, suaranya tetap tenang. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung. Seolah alam bersekongkol. Tetesan air hujan pertama mulai jatuh, lalu dalam hitungan menit, berubah menjadi badai tropis yang dahsyat. Hujan deras mengguyur, membuat jalanan kerikil itu menjadi licin dan berlumpur. Saya akan coba lepas dari mereka, Bu, kata si sopir. Dia membanting setir. Mobil mereka berbelok tajam,
keluar dari jalan utama, memasuki jalan tikus, jalan setapak berlumpur yang biasa digunakan petani. Mobil Pajero itu berjuang di atas lumpur, tergelincir, tapi terus maju. Sang sopir melihat ke spion. Mereka ketinggalan. Mobil Fortuner itu, yang terlalu berat, sepertinya ragu untuk masuk ke jalan lumpur itu dan ketinggalan di persimpangan. Mereka berhasil, tapi kemenangan itu hanya sesaat. Sial, umpat si sopir. Dia mencoba menggas mobil, tapi ban mereka kini berputar di tempat. Roda itu terjebak dalam lumpur pekat di tengah jalan, setapak yang kini berubah menjadi sungai kecil. Mereka terdampar. Kita tidak bisa di sini, kata Adinda, suaranya tegas. Mereka akan kembali. Mereka akan menyusul. Hujan turun seperti tirai. Di sana, teriak Rahman, menunjuk ke depan. Di kejauhan, di antara pepohonan, terlihat satu cahaya lampu redup yang berkedip. Sebuah bangunan. Kita ke sana, perintah Adinda. Mereka bertiga, Adinda, Rahman, dan si sopir, membuka pintu, dan langsung berlari menerobos badai. Hujan deras seketika membuat mereka basah kuyup. Setelan mahal Adinda dan kemeja Rahman lepek menempel di badan. Mereka berlari, lumpur mengotori sepatu mereka, sampai akhirnya tiba di bangunan itu. Itu adalah sebuah losmen kecil. Sangat sederhana. Tempat berteduh bagi sopir-sopir truk atau pelancong yang terjebak badai. Mereka menerobos masuk ke dalam, disambut oleh seorang bapak tua penjaga yang tampak mengantuk. Kami butuh kamar, kata Adinda, napasnya terengah, rambutnya yang basah kuyup menempel di wajahnya. Dia tidak lagi terlihat seperti Ratu SSCBD. Si bapak penjaga menguap. Aduh, Mbak, maaf sekali. Karena badai, kamar sudah penuh. Sopir-sopir truk banyak yang berteduh. Dia mengecek buku tamunya yang usang. Semua kamar isi. Tinggal. Dia menatap mereka bertiga. Ah, tinggal satu. Kamar nomor 7. Tapi ya cuma satu tempat tidur. Rahman dan Adinda saling berpandangan. Wajah mereka basah oleh air hujan. Situasi ini sangat canggung. Adinda, tanpa ragu sedetik pun, menatap si bapak. Kami ambil. Dia lalu menoleh ke sopirnya. Anda jaga mobil. Tetap waspada. Hubungi saya jika mereka muncul. Kami akan di dalam. Si bapak penjaga menyerahkan kunci kuno yang sudah berkarat. Nomor 7. Di ujung lorong. Pintu kayu itu berderit saat dibuka. Kamar nomor 7. Ruangan itu, kecil. Sangat kecil. Udara di dalamnya terasa lembab dan berbau kamper. Cat di dindingnya mengelupas di beberapa tempat. Hanya ada satu bola lampu redup yang berkedip-kedip, seolah berjuang melawan kegelapan. Dan di tengah ruangan, di bawah bola lampu itu, ada satu tempat tidur. Bukan tempat tidur mewah king size seperti di penthouse Adinda. Tapi sebuah ranjang kayu sederhana dengan kasur kapuk yang terlihat keras. Rahman dan Adinda berdiri di ambang pintu, masih basah kuyup. Hujan deras dan angin kencang terdengar meraung-raung di luar, membuat suasana semakin terisolasi. Pintu di belakang mereka tertutup dengan suara klik pelan. Mereka kini terjebak. Sendirian. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat, lebih pekat daripada malam di luar. Adinda, sang ratu SSCBD, kini berdiri di sebuah losmen kumuh, dengan setelan desainer yang basah kuyup, rambutnya menempel lepek di wajah, dan dia terlihat menggigil kedinginan. Rahman, melihat Adinda menggigil, seketika tersadar dari rasa canggungnya. Ibu, katanya pelan, suaranya serak. Ibu tidur saja di kasur. Saya di lantai. Dia menunjuk lantai ubin yang dingin dan terlihat sedikit kotor. Adinda menatap lantai, lalu menatap Rahman. Lantainya dingin, Rahman, katanya pelan. Suaranya tidak lagi terdengar seperti seorang CEO yang memberi perintah. Itu adalah suara seorang wanita yang kedinginan dan kelelahan. Dia berjalan ke ranjang, menyentuh spraynya yang terasa kaku. Ini juga tidak lebih baik, gumamnya. Adinda duduk di tepi ranjang. Dia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Rahman hanya berdiri kaku di dekat pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak bisa tidur.
Bagaimana bisa tidur? Adrenalin perlombaan mobil masih mengalir. Ancaman dari preman hartawan ada di luar sana. Dan badai di luar meraung begitu kencang. Keheningan itu dipecahkan oleh Adinda. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan jika Dewan mengambil alih perusahaan. Katanya tiba-tiba, suaranya pelan, ditujukan pada dinding yang mengelupas. Itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah kelemahan yang belum pernah dia tunjukkan pada siapapun. Rahman menatapnya. Ini semua salah saya, Bu. Saya. Berhenti, potong Adinda. Dia menoleh, menatap Rahman di ruangan yang temaram itu. Sudah kubilang, ini masalah kita. Hening sejenak. Dan bisakah kau berhenti memanggilku, Bu? Lanjut Adinda, suaranya kini terdengar sedikit lelah. Di kamar losmen bau kamper ini, di tengah badai, rasanya konyol. Rahman tertegun. Lalu, saya harus panggil apa? Adinda menatap lurus ke mata Rahman. Panggil namaku, bisiknya. Adinda. Nama itu menggantung di udara di antara mereka. Sebuah batas baru saja dilewati. Tembok es terakhir itu akhirnya runtuh. Bukan karena godaan atau drama, tapi karena mie instan, kejujuran, dan kamar losmen yang dingin. Mereka tidak tidur malam itu. Mereka bicara. Diiringi suara hujan deras, mereka bicara dari hati ke hati. Tentang ketakutan Adinda akan kegagalan. Tentang rasa bersalah Rahman pada ayahnya. Tentang harapan. Dan di ruangan kecil yang terisolasi itu, mereka bukan lagi CEO dan bawahan. Mereka hanya Adinda dan Rahman. Badai akhirnya mereda menjelang fajar. Di luar, suara hujan telah digantikan oleh tetesan air sisa dari atap dan kokok ayam jantan di kejauhan. Di dalam kamar losmen nomor 7 yang lembab, Adinda dan Rahman tidak tidur. Mereka telah melewati batas kecanggungan. Panggilan, Adinda, dan Rahman, terasa baru, namun benar. Mereka kini adalah dua sekutu yang terikat oleh takdir, bukan lagi oleh hierarki perusahaan. Kita harus bergerak, kata Adinda, suaranya pelan namun tegas. Fajar adalah waktu terbaik untuk menemukan Agus sebelum dia memulai harinya, dan sebelum para preman hartawan menyadari di mana mereka berada. Mereka meninggalkan losmen itu diam-diam. Sopir keamanan Adinda telah berhasil membebaskan mobil dari lumpur dan menunggu mereka di jalan setapak. Mesinnya menyala, siap sedia. Ke panti asuhan, perintah Rahman. Mereka menemukan panti asuhan kecil itu dengan mudah. Dari sana, melacak Agus Supriyanto tidaklah sulit di desa sekecil itu. Dia tidak lagi dikenal sebagai manajer keuangan. Dia dikenal sebagai Pak Agus si petani singkong, yang tinggal di sebuah gubuk sederhana di tepi sawah, jauh dari keramaian. Mobil Pajero itu berhenti di ujung jalan setapak. Terlalu mencolok. Kita jalan kaki dari sini, kata Adinda. Mereka berjalan di pematang sawah yang masih basah. Adinda, dengan sisa-sisa pakaian mahalnya yang kini kotor oleh lumpur, dan Rahman, dengan tekad yang membara di matanya. Mereka tiba di sebuah gubuk kayu kecil. Sangat sederhana. Seorang pria kurus, jauh lebih tua dari seharusnya, sedang mencangkul di kebun singkong di samping rumah. Wajahnya tirus dan matanya selalu bergerak gelisah. Itu dia. Agus. Pak Agus, panggil Rahman. Pria itu membeku. Cangkulnya jatuh dari tangannya. Dia menoleh, dan ketika dia melihat dua orang asing dari kota, terutama Adinda yang jelas bukan orang desa, matanya dipenuhi teror murni. Pergi, teriaknya, suaranya panik. Dia mundur, tangannya gemetar. Saya tidak kenal kalian. Pergi. Saya tidak punya urusan apa-apa. Pak, kami hanya mau bicara, kata Rahman, mencoba mendekat perlahan. Tidak. Kalian pasti suruhan dia. Agus panik, matanya melirik ke jalan, seolah takut ada mobil lain yang akan datang. Pergi, atau saya. Hartawan, kata Rahman, suaranya tajam, menghentikan langkah Agus. Dia juga mencari Anda. Kami nyaris celaka semalam. Ada mobil hitam yang mengejar kami. Wajah Agus berubah menjadi pucat pasi. Dia tahu hari ini akan datang. Pak, kata Rahman, kini suaranya melembut, penuh dengan rasa sakit.
Dia tidak lagi mendekat, tapi dia berlutut di tanah yang basah itu. Tolong. Saya bukan musuh Anda. Adinda menatap Rahman yang berlutut, terkejut oleh tindakannya. Nama saya Rahman. Ayah saya, Pak Wiryawan. Lanjut Rahman, suaranya bergetar. Dia dipenjara selama 3 tahun. Untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Tolong, Pak. Demi ayah saya. Agus menatap pemuda yang berlutut di depannya. Matanya dipenuhi air mata. Rasa bersalah yang dia kubur selama 3 tahun meledak ke permukaan. Saya. Agus tidak bisa bicara. Saat itulah Adinda melangkah maju. Dia tidak berlutut. Dia berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan dan perlindungan. Pak Agus, kata Adinda, suaranya tenang dan kuat. Saya Adinda. Dari Maju Jaya Group. Hartawan mengirim preman untuk membungkam Anda. Saya di sini. Dia menatap lurus ke mata Agus yang ketakutan. Saya di sini menawarkan perlindungan. Saya menjamin, dengan seluruh kekuatan perusahaan saya, bahwa tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh Anda atau keluarga Anda lagi. Agus menatap dari Rahman yang berlutut, ke Adinda yang berdiri kokoh. Dari permohonan ke kekuatan. Kombinasi itu akhirnya mematahkannya. Agus Supriyanto jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh di pematang sawah itu. Maafkan saya, nak, maafkan saya. Setelah tangisnya reda, dia bangkit dengan gemetar. Kalian benar. Saya menyimpannya. Dia membawa mereka masuk ke gubuknya yang sempit. Dia berlutut di sudut ruangan, menarik sebuah papan lantai yang longgar. Di bawahnya, terbungkus plastik tebal untuk melindunginya dari kelembapan, ada sebuah buku. Sebuah buku besar akuntansi. Saya tidak bisa menghancurkannya, bisik Agus, menyerahkan buku itu kepada Rahman dengan tangan gemetar. Ini buku besar yang asli. Bukti bersihnya. Rahman menerima buku itu. Inilah dia. Bukti suci yang akan membebaskan ayahnya. Dia menatap Adinda, dan di mata wanita itu, dia melihat kelegaan yang sama besarnya. Buku itu adalah nyawa. Bukti bersih itu adalah kebebasan. Mereka tidak punya waktu untuk merayakan. Kita harus pergi. Sekarang, kata Adinda, suaranya kembali menjadi komando. Dia menelepon sopirnya, nyalakan mesin. Bersiap di titik penjemputan B segera. Mereka praktis setengah menyeret Agus, yang masih terguncang, keluar dari gubuk itu. Mereka tidak kembali ke jalan utama. Mereka berlari menembus pematang sawah, menuju jalan desa lain di seberangnya. Tempat Pajero hitam itu sudah menunggu. Mesinnya menderu. Saat mereka melompat masuk dan mobil itu melesat di jalanan lumpur, Rahman melihat ke belakang. Di kejauhan, di pintu masuk desa yang pertama, sebuah Fortuner hitam baru saja tiba. Para preman hartawan. Mereka terlambat. Perjalanan kembali ke Jakarta adalah kabut adrenalin. Adinda, di dalam jet pribadi, berubah menjadi jenderal perang. Dia tidak lagi fokus pada Agus. Tim keamanannya kini menjaga Agus di kabin terpisah. Adinda fokus pada Rahman. Aku butuh namamu, Elang. Bukan hanya Agus. Kita harus mengikat ini semua. Selama penerbangan 2 jam itu, Rahman, didampingi Adinda, bekerja. Dengan buku besar asli sebagai panduan, Rahman melacak jejak digital yang dulu buntu. Dan kini, dengan data yang benar, semua terbuka. Dia menemukan server cangkang. Dia menemukan log transfer. Dan dia menemukan sesuatu yang lebih besar. Tepat saat pesawat mendarat di Jakarta, mereka telah memiliki segalanya. Dewan Direksi telah memberi Adinda waktu 48 jam. Dia menggunakannya sampai menit terakhir. Maju Jaya Group mengadakan konferensi pers darurat. Aula di lobi utama disulap. Ratusan wartawan dari media nasional, yang beberapa hari lalu memberitakan skandal anak koruptor, kini berkumpul, mencium ada berita yang lebih besar. Anggota Dewan Direksi, termasuk Pak Gunawan, duduk di barisan depan, wajah mereka kaku dan tegang. Mereka datang untuk melihat Adinda menyerah, atau mereka akan memecatnya di tempat. Lampu sorot menyala. Adinda melangkah ke podium. Dia tidak terlihat seperti Ratu Es.
Dia terlihat seperti seorang pemimpin. Tenang, kuat, dan matanya berkilat penuh keyakinan. Di sampingnya, berdiri Rahman. Tegak, tidak lagi menunduk. "Selamat siang," kata Adinda. "2 hari lalu, perusahaan kami dan salah satu karyawan terbaik kami, Rahman, diserang oleh kebohongan." Wartawan riuh. "Hari ini," lanjut Adinda, suaranya membelah keributan, "kami akan menyajikan kebenaran." Tim hukum Adinda melangkah maju. Mereka tidak menyajikan drama. Mereka menyajikan fakta. Di layar raksasa, mereka menampilkan foto buku besar asli. Mereka menunjukkan bagaimana data dimanipulasi. Dan kemudian, puncaknya, "Kami hadirkan saksi kunci," kata pengacara Adinda. Pintu samping terbuka. Agus Supriyanto, yang kini bersih, mengenakan kemeja rapi dan dilindungi oleh 2 petugas keamanan, berjalan ke podium. Dia gemetar, tapi dia berjalan. Di depan puluhan kamera, di depan seluruh Indonesia, Agus menceritakan semuanya. Dia mengaku menerima suap. Dia mengaku diperintahkan oleh hartawan untuk memanipulasi data dan menjebak Pak Wiryawan. Ruangan itu meledak dalam kekacauan. Flash kamera menyala-nyala. Dan satu hal lagi, teriak Adinda di atas keributan. Rahman menyerahkan sebuah flash disk pada tim legal. "Kami juga telah melacak siapa yang menjadi fasilitator transfer dana ilegal dari hartawan kepada Pak Agus." Di layar, sebuah bagan rumit muncul. Jejak digital. Dari hartawan, ke perusahaan cangkang di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia. Ke rekening yang terafiliasi dengan Cahaya Abadi. Dana itu dicuci, jelas Adinda, oleh perusahaan yang dikelola oleh Ibu Marissa. Di saat yang sama, di 2 tempat berbeda di Jakarta, polisi, yang telah menerima berkas lengkap dari tim Adinda 1 jam sebelumnya, menggerebek kantor mewah hartawan. Hartawan diborgol saat sedang mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Dan di kantor Cahaya Abadi, Marissa sedang menonton siaran langsung konferensi pers itu di TV ruangannya. Wajahnya pucat pasi. Dia baru saja akan membanting remote ketika pintu ruangannya terbuka. Bukan sekretarisnya, tapi 2 orang polisi berseragam. "Ibu Marissa," kata salah satu polisi, "Anda kami tahan atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencucian uang dan persekongkolan." Marissa menatap mereka dengan kebencian murni, sebelum akhirnya dia menyerahkan tangannya untuk diborgol. 6 bulan telah berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang itu. 6 bulan sejak hartawan dan Marissa diborgol, dan kebenaran akhirnya terungkap. Jakarta, sekali lagi, menjadi saksi. Tapi kali ini, bukan menjadi saksi pertarungan bisnis yang kejam atau skandal yang memalukan. Hari ini, Jakarta menjadi saksi sebuah penyatuan. Di sebuah taman rooftop hotel termewah, yang dihias dengan ribuan bunga putih di bawah langit senja, sebuah acara pernikahan yang elegan namun sangat privat sedang berlangsung. Di ujung altar, Rahman berdiri. Dia tidak lagi terlihat seperti OB yang canggung, atau asisten teknis yang kaku. Dia adalah kepala divisi inovasi Maju Jaya Group. Dia mengenakan setelan jas hitam terbaik yang dijahit sempurna, membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Tatapannya tenang, percaya diri, dan matanya tidak pernah lepas dari sosok yang sedang berjalan ke arahnya. Di sampingnya, Adinda. Ratu es itu telah lama mencair. Hari ini, dia tidak mengenakan setelan abu-abu arang yang kaku. Dia mengenakan kebaya modern berwarna putih gading yang indah, dirancang khusus untuknya, membuatnya tampak bercahaya. Rambutnya yang biasanya disanggul ketat, kini ditata lembut dan anggun. Tapi yang paling menakjubkan adalah senyumnya. Adinda tersenyum begitu lepas, begitu bahagia, sebuah senyum tulus yang hanya dia simpan untuk satu orang di dunia ini, Rahman. Di barisan kursi paling depan, Pak Wiryawan, yang namanya telah bersih sepenuhnya dan kini dibebaskan, duduk. Air mata haru tidak berhenti mengalir di pipinya. Dia melihat putranya, sang elang, yang dulu terpaksa bersembunyi, kini berdiri di puncak dunia, mendapatkan kembali kehormatan dan cintanya. Di antara para tamu, beberapa anggota dewan direksi yang dulu menuntut Rahman dipecat, kini hadir, bertepuk tangan dengan lega. "Siapa sangka," bisik salah satu tamu.
Kisah mereka dimulai dengan insiden kopi yang tumpah di lobi. Tapi lihatlah, sahut yang lain. Itu diakhiri dengan janji suci di atas langit Jakarta. Janji pernikahan telah diucapkan. Mereka kini resmi menjadi suami istri. Rahman menatap Adinda. Adinda balas menatap Rahman. Di tengah riuh tepuk tangan dan gemerlap lampu kota di bawah mereka, dunia di luar taman rooftop itu seolah menghilang. Tidak ada lagi Marissa, tidak ada lagi hartawan, tidak ada lagi dewan direksi. Hanya ada Elang dan ratunya. Dan di sanalah, di atas puncak langit Jakarta, kisah mereka ditutup dengan janji suci. Sang Elang, yang bangkit dari fitnah, dan Sang Ratu Es, yang hatinya telah mencair, akhirnya bersatu. Dari tumpahan kopi di lobi yang ramai, hingga ikrar pernikahan di altar yang tenang. Kisah Rahman dan Adinda telah selesai, ditutup dengan akhir yang bahagia. Terima kasih penonton setia Ken Arok Productions. Kalian sudah mengikuti perjalanan panjang mereka. Tapi, sebuah akhir, seringkali adalah sebuah awal yang baru. Bukan? Kami di Ken Arok Productions punya pertanyaan besar untuk kalian. Cerita Rahman dan Adinda sudah selesai. Sekarang, kami ingin tahu, apa yang kalian inginkan selanjutnya? Bagaimana pendapat kalian? Jika kita memiliki cerita spesial baru, yang akan bersambung setiap minggunya? Sebuah kisah baru dengan karakter baru yang tidak kalah menggigit? Atau, bagaimana jika kita adakan sesi spesial, cerita dari penonton? Di mana kami akan mencari di kolom komentar, ide cerita dari kalian. Dan komentar dengan like terbanyak, akan kami angkat menjadi episode cerita spesial di Ken Arok Productions. Atau, mungkin kalian punya ide lain yang lebih brilian? Tuliskan pendapat kalian sekarang di kolom komentar. Kami ingin tahu, kalian tim cerita bersambung, untuk kisah baru dari kami, atau tim komen jadi cerita, untuk kisah dari kalian? Pilihan ada di tangan kalian. Sebelum kami pamit dari kisah ini, saya doakan sekali lagi, untuk kalian semua yang sudah setia menonton, like, dan subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan seluas-luasnya, diberikan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan yang tiada putus, dan keberkahan dalam setiap langkah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena apapun pilihan kalian, kami akan segera kembali. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.